Kalian tahu nggak sih apa itu sex education? Pendidikan seks adalah suatu informasi mengenai persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar. Informasi itu meliputi proses terjadinya pembuahan, kehamilan sampai kelahiran, tingkah laku seksual, hubungan seksual, dan aspek-aspek kesehatan, kejiwaan, dan kemasyarakatan. Pendidikan seks adalah suatu pengetahuan yang kita ajarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin, mulai dari pertumbuhan jenis kelamin laki-laki atau wanita. Beberapa hal pentingnya pendidikan seks bagi remaja. Yang pertama, untuk mengetahui informasi seksual bagi remaja. Lalu yang kedua, memiliki kesadaran akan pentingnya memahami masalah seksualitas. Dan yang ketiga, memiliki kesadaran akan fungsi-fungsi seksualnya. Mulai dari pertumbuhan jenis kelamin laki-laki atau wanita, bagaimana fungsi kelamin sebagai alat reproduksi, bagaimana perkembangan alat kelamin itu pada wanita dan pada laki-laki, tentang menstruasi, mimpi basah, dan sebagainya, sampai kepada timbulnya birahi karena adanya perubahan pada hormon-hormon, termaksud nantinya masalah perkawinan, kehamilan, dan sebagainya. Inilah contoh kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Kasus yang pertama terjadi di lingkungan anak-anak. Lalu kasus yang kedua terjadi di lingkungan remaja. Dan kasus yang ketiga terjadi di lingkungan dewasa. Manfaat sex education sejak dini. Satu, dapat memberikan informasi yang benar dan jelas tentang perkembangan tubuh di masa anak remaja. Beberapa perubahan fisik yaitu bertambahnya tinggi atau berat badan, perubahan suara atau tumbuhnya jakun pada laki-laki, dan bertambahnya payudara atau menstruasi pada perempuan. Disinilah peran orang tua untuk menjelaskan bahwa semua perubahan yang terjadi pada anak-anak dewasa dan tidak perlu merasa khawatir dan tidak percaya diri dengan perubahan tersebut. 2. Mencegah remaja melakukan seks bebas. Diajarkan nilai-nilai tentang kegiatan seksual yang seharusnya dilakukan oleh orang yang sudah sah sebagai suami istri menurut agama dan negara. Hal ini akan membuat remaja memilih untuk tidak melakukan seks di luar nikah karena alat reproduksi yang belum tumbuh sempurna di usia remaja dan belum siapnya mental mereka. 3. Mencegah kekerasan dan seksual dengan menyadari bahwa mereka harus menghargai dan menjaga tubuh mereka. Diberikannya pengetahuan seks yang disertai dengan nilai-nilai agama dan moral, para remaja dapat memahami dengan konsep menghargai tubuh dan tubuh orang lain dengan tidak menyentuh atau melecehkan orang lain. Anak dan remaja diajarkan tentang konsep persetujuan, di mana mereka berhak menolak orang lain untuk menyentuh tubuh tanpa persetujuan mereka. 4. Mencegah penularan penyakit kelamin. Ada 4 jenis penyakit kelamin yang dapat ditularkan melalui hubungan seks, yaitu chlamydia, gonorrea atau kencing nanah, sifilis, dan herpes genital. Selain 4 penyakit tersebut, ada juga HIV/AIDS yang dapat ditularkan melalui hubungan seks yang tidak sehat. Tahapan pengenalan bagian tubuh pada anak di usia dini hingga remaja.
Di usia 0-3 tahun, orang tua bisa memberitahu nama-nama bagian tubuh yang sebenarnya, mulai dari kaki, tangan, kepala, hingga Mr. P dan Miss V, tentunya dengan nama asli organ kelamin tersebut. Selain itu, juga bisa mengajari anak perilaku yang boleh dilakukan di rumah atau di tempat umum. Contohnya, mengajari dirinya untuk mengenakan handuk saat keluar dari kamar mandi. Di usia 4-5 tahun, bisa diajarkan nama-nama dari bagian tubuh internal dan eksternal, khususnya bagian-bagian reproduksi. Juga bisa menjelaskan bagaimana bayi bisa berada dalam rahim seorang ibu. Namun, bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan usianya, alias tidak boleh vulgar. Di usia 6-8 tahun, orang tua sebaiknya mulai membicarakan apa yang akan terjadi ketika mereka mulai pubertas. Tujuannya sebagai persiapan anak ketika mengalami masa tersebut. Di usia 9-12 tahun, orang tua mulai berbicara dengan anak terkait perubahan yang mereka lalui. Hal ini agar anak memahami kalau menstruasi, ereksi, dan ejakulasi adalah hal yang normal. Selain itu, kita juga perlu mengajarkan mereka betapa berharganya diri dan tubuh mereka. Di usia 13-18 tahun, tahap di mana anak mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Maka dari itu, di sini peran orang tua bisa saja membahas masalah cinta, keintiman, dan cara mengatur batas dalam hubungan mereka dengan lawan jenis. Bagaimana mengedukasi yang perlu diketahui tentang reproduksi? 1. Jelaskan sistem, proses, dan fungsi reproduksi. Cobalah untuk memberikan informasi yang sesuai dengan kesiapan dan usia anak. Sebaiknya hindari penggunaan istilah yang belum dimengerti anak, karena dikhawatirkan maknanya menjadi kabur. Selain itu, anak jadi tidak mengenal secara pasti masalah reproduksi. Kedua, kenalkan risiko penyakit potensial. Jika remaja mengetahui apa saja risiko penyakit yang mungkin terjadi, tentu ia akan lebih berhati-hati dan lebih menjaga kesehatan reproduksinya. Ketiga, jelaskan tentang kekerasan seksual dan cara menghindarinya. Penting untuk remaja untuk tahu mengenai hak-hak reproduksi yang dimilikinya. Remaja perlu mengetahui tentang kekerasan seksual yang mungkin terjadi, apa saja jenisnya, dan bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi. Tips and trik memberikan pendidikan seks sejak dini. 1. Kenalkan bagian tubuh yang tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain. Kenalkan anak bagian-bagian tubuh dan fungsinya. Kemudian berikan penjelasan ada bagian tubuh tertentu yang tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain. Bagian tubuh tersebut antara lain dada, bibir, organ reproduksi, dan anus. 2. Ajarkan konsep perbedaan jenis kelamin kepada anak. Orang tua perlu memberikan contoh bahwa laki-laki nantinya akan seperti ayah dan perempuan seperti ibu. Konsep perbedaan jenis kelamin ini juga berfungsi untuk mengajarkan anak menggunakan toilet dan pakaian sesuai dengan jenis kelaminnya. 3. Tanamkan budaya malu kepada anak. Penting bagi orang tua mengajarkan rasa malu kepada anak agar anak dapat menghargai dirinya sendiri. Mengajarkan batasan-batasan dalam bermain dengan lawan jenis, memberi arahan untuk tidak melepas dan mengganti pakaian di tempat umum. 4. Tumbuhkan rasa percaya anak kepada orang tua. Ajarkan anak untuk tidak menyembunyikan apapun dari orang tua apabila ada perlakuan yang tidak pantas yang didapat atau yang terlihat oleh anak meskipun anak mendapatkan ancaman dari si pelaku. Yang kelima, tanyakan pendapat. Pendapat yang dimiliki oleh anak-anak terhadap topik tertentu juga perlu didengarkan. Membahas topik tertentu bisa dimulai dengan menjelaskan hal yang umum sambil perhatikan mimik wajah atau tanggapan lain dari anak. 6. Bicarakan seks kepada anak dengan mengajak diskusi sederhana. Pendidikan seks dapat ditanamkan orang tua dengan mengajak anak berdiskusi sederhana dan menyenangkan, menjawab pertanyaan anak dengan lemah lembut, menjelaskan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan bahasa yang tidak vulgar dan tidak terkesan menakut-nakuti anak.